Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu bagi kami pada sore hari ini Tuhan. Berfirmanlah bagi kami haus akan kebenaran. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini. Ya, luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang setia, pemuda, pemudi, karena tidak gampang saudara kita bisa beribadah 2 kali kalau bukan dipimpin karena pimpin roh. Ngapain capek-capek, lebih bagus tidur, ya kan? Kita buka dari Yohanes 4. Yohanes 4 saudara. Jadi ini sebenarnya kenapa saya muncul ayat ini? Karena kami ada kebaktian setiap hari. Rupanya dia malam WA supaya saya menggantikan saudara. Bukanya baru pagi. Kebaktian setiap pagi jam 5 di keluarga besar. Pas saya lihat, oh haleluya. Tuhan, apa yang mau saya bawakan pada pagi hari ini? Ternyata saudara bangunnya juga 5:30. Yang biasanya bangun jam 5. Saudara, saya diberkati banget dengan ayat ini. Dan mungkin ini juga sudah sering kita dengarkan. Tapi tadi pagi itu saya dapat 2 ayat sebenarnya. Tapi saya lihat ini panjang sekali ayatnya. Nanti biarlah kita sambil belajar. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Langsung saya dapat ayat ini. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya bacakan Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Ketika saya membaca ini saudara, tiba-tiba ada suatu Roh Kudus itu begitu saya rasakan di pagi hari itu saudara. Dan tadi pun saya terus bertanya apa yang ingin saya bawa sore. Saya kan belum menguasai gitu. Jadi pulang gereja saya baca saudara. Ada ayat yang lain saya persiapkan, tapi kesini dia saudara. Nah, ayat yang saya bacakan tadi, ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mungkin kita itu kalau ambil hanya 2 ayat seperti itu agak rancu sedikit. Saya akan bacakan dari awal ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui, Yohanes 4, bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid ia lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata
kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Saya langkai. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, panggillah suamimu yang datang ke sini dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau hendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Nanti akan saya lanjutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk seorang perempuan Samaria. Ya, kita sering melihat ya di kitab, waktu Yesus datang juga untuk orang yang di Gerasa itu, dia datang ke situ, saudara. Waktu kapan juga saya bawa firman itu, Yesus datang untuk orang yang lumpuh itu, saudara. Begitu spesialnya kita di mata Tuhan, karena kita ciptaan yang paling mulia. Kadang kita aja yang merasa dalam pergumulan, dalam segala masalah yang kita hadapi, sepertinya kok Tuhan itu sebenarnya kita spesial di mata Tuhan. Ada men? Kita begitu spesial, saudara. Jadi hari-hari ini kita menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Dan ya tadi pagi juga dalam ibadah, secara manusia memang kita takut, kita khawatir, saudara. Tapi begitu luar biasanya. Kita lihat di sini Yesus itu datang kepada siapa, saudara? Dia boleh duduk di pinggir sumur itu, saudara. Tapi sebenarnya ada tujuan. Dan penginjilan yang sangat luar biasa kita lihat di sini. Bagaimana seorang perempuan Samaria itu berdampak untuk sekota itu, saudara. Kita melihat di sini dia seorang perempuan punya 5 suami, bahkan yang ada sama dia pun bukan suaminya. Saya berpikir, wow. Tapi apa yang terjadi? Air hidup, mata air, saudara. Ketika tadi saya membaca ini, saya juga berpikir pertobatan saya. Ketika Tuhan memanggil saya tahun 91, Tuhan seperti yang gambarkan gitu. Ini loh kamu, pertobatan kamu seperti ini. Terima kasih Tuhan. Mulai dari saat itu, dalam segala keterbatasan saya terus melangkah dan melangkah. Saya melihat perempuan Samaria ini begitu luar biasa Tuhan pakai. Bagaimana pertemuan kita? Sebenarnya tadinya judulnya itu When I falling love in Christ. Ya, ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kita yang ibadah sore ini orang-orang yang sudah jatuh cinta dengan Tuhan. Ada men? Yes. Gak mungkin ibadah sore-sore seperti ini. Tadi pagi juga Bapak bilang, kita ini semua sudah dijamah. Kita mau kebaktian jam 5, kami jam 4 udah nunggu. Opung-opung semua udah nunggu pagi-pagi, saudara. Saya melihat
Tuhan sepertinya gambarkan perjalanan saya ketika saya mulai bertobat, saya terima Yesus. Siapa saya, seorang gadis desa, Tuhan panggil sampai saya lihat sampai menggembalakan di kota Bekasi. Sepertinya Tuhan gambarkan semua bagaimana proses yang kita hadapi, proses yang saya hadapi. Waktu itu nganggur, gak ada kerjaan. Tuhan, apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya? Saya puasa Senin Kemis, saudara. Sepertinya tidak ada titik terang. Saya melamar pekerjaan. Saya punya cukup decking waktu itu. Ada tulang perpajakan ke departemen apa. Tapi Tuhan tidak mau. Memang ada yang Tuhan mau dalam hidup saya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah kita sesali kenapa saya sampai di detik ini. Tuhan sedang menuntun jalan-jalan kita. Karena apa, saudara? Kita rindu, Tuhan rindu, saudara. Bukan hanya di sini dikatakan. Tadi pagi itu sebenarnya banyak di pikiran saya itu, air mata menjadi mata air. Apakah itu judulnya? Terus ketika saya jatuh cinta dengan Tuhan, jadi berbunga-bunga tadi pagi, saudara. Semua dilawat, yang kebaktian itu hanya setengah jam, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu hanya setengah jam, dan ketika buka Alkitab dapat ayat itu, wow. Makanya di dalam kita membaca firman, bacalah terus. Karena apa? Bayangkan, saya malam tidak tahu, pagi-pagi pas rupanya dia WA, Kak besok gantikan. Pas saya buka dulu, memang suka cek WA, tolong gantikan Kak, kami ada wanita gitu kan. Saya bilang apa Tuhan? Tiba-tiba di ayat 14 itu saya terharu sekali, saudara. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya berpikir sampai hidup yang kekal. Yes Tuhan, biarlah terus mata air itu, air hidup itu. Ketika saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun persoalan permasalahan, saya akan terus sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Katakan amin. Saudara, tidak ada yang sia-sia kita ibadah sore ini. Lihat nanti pembelaan Tuhan, akan banyak terobosan demi terobosan yang kita alami, saudara. Saya melihat di sini. Lihat nanti kita tidak menyangka, saudara, bagaimana seorang perempuan Samaria itu, saudara. Kenapa Yesus datang untuk dia. Dan saya melihat tadi pagi seperti ini. Begitu luar biasanya ketika murid-muridnya pergi beli makanan, sehingga ada waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, saudara. Makanya dikatakan, kalau dulu penginjilan evangelis exploitation gitu-gitu. Jadi ini dikatakan dari Yohanes 4 ini, dia begitu luar biasa bercakap-cakap dengan dia. Tuhan, gak ada timba. Dikatakan, Tuhan, masa engkau orang Yahudi gak boleh bergaul dengan orang Samaria? Tapi kan ayat 10, saya kemana-mana ini saudara, karena saya juga menggebu-gebu dengan ayat ini, masih ini di hati saya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah minta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, dan seterusnya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus. Kalau air yang di sumur itu, dia akan haus. Tapi dia katakan, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu. Saudara, ketika ayat firman itu Yesus itu adalah firman, di situ terus. Dan ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya dikatakan air hidup. Dulu kita rajin baca renungan air hidup, ya kan? Bagaimana rasanya ketika kita menerima dia? Ada suatu rasa, kalau bahasa Bataknya tadi pagi, merjulak-julak katanya, membual air itu, saudara. Biarlah air itu benar-benar ketika kita menerima dia, terus membara. Apa passion yang sudah Tuhan tentukan bagi kita masing-masing? Ya, apa? Mungkin ada konseling, ada pembelajaran, ada memang kunjungan spesial, ada banyak, saudara, yang bisa kita lakukan. Makanya lakukan kalau memang itu yang Tuhan taruh dalam hatimu. Jalan terus, saudara. Ketika kami menggembalakan,
Saya berpikir, apa iya kita ini gembala Pak? Kayaknya saya nggak ada sedikit pun kesabaran, saya tidak ada sekali. Sampai sekarang aja kadang masih bisa. Tapi itulah, kalau sudah Tuhan memanggil, apa kita, di mana kita Tuhan tempatkan, ya di situ kita melihat begitu luar biasanya saudara. Mungkin banyak air mata untuk ketika kita menerima air hidup itu saudara, maka apa dikatakan, banyak air mata yang keluar untuk menuju air hidup itu saudara. Banyak air mata yang keluar. Jadi mata air itu urusan kekal saudara. Ya, urusan kekal. Katakan di situ. Saya nggak tahu ayat 14 ini, sepertinya saya mau baca 20 kali pun tidak bosan-bosan. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai hidup yang kekal. Makanya kata perempuan itu, berikanlah kepadaku air itu. Di situ dia belum terbuka saudara. Tapi pas dikatakan panggil suamimu, keterbukaan awal dari ketika dia bilang, saya tidak punya suami. Tuhan tahu pastinya saudara. Dikatakan di ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika aib kita dibongkar, mungkin banyak tidak siap, ya. Tapi dia bilang, Tuhan benar, yang sekarang pun bukan suaminya, saudara. Berarti 5 tambah 1, 6. Tapi saudara, di hadapan Tuhan itu butuh keterbukaan, butuh suatu Tuhan ini aku Tuhan, maka dia akan masuk, saudara. Mata air itu akan masuk, air hidup, firman itu akan masuk, dan itu akan menjadi, akan memancar saudara. Ada kerinduan untuk membawa juga. Nanti kita lihat bagaimana ketika dia mendengarkan, akulah dia, kata Tuhan di ayat berapa itu? Ayat berapa? Ya. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yes. Ketika itu sampai saudara, baru datang murid-muridnya. Saya bilang yes. Saya pikir gini, luar biasa banget ya. Sudah Tuhan selesai apalah kita katakan ya, mengkonseling dia, ya, terbuka. Di situ murid-muridnya gini, sama siapa lagi Tuhan ini bercakap-cakap ini? Tapi apa yang terjadi di ayat 28? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sungguh luar biasa saudara. Saya melihat ketika murid-murid itu datang, sudah selesai. Makanya penginjilan yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa di sini saudara. Perempuan Samaria mempengaruhi kota itu, bahkan di luar kota itu saudara. Sangat luar biasa. Saya katakan tadi malam, tadi pagi, tembus. Sangat luar biasa saudara. Ya, dia terbuka. Dia bukan berkata gini, kenapa Tuhan ini buka aib saya? Benar Tuhan, benar Tuhan. Saudara, mungkin ada yang kita sembunyikan selama ini. Dosa apa? Mari kita ambil depan Tuhan. Maka dia akan masuk, kita akan menerima air hidup itu saudara. Dan itu akan menjadi mata air di dalam hidup kita. Dan ketika saya melihat di ayat 24,
Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ketika kita sudah jatuh cinta sama Tuhan, ketika kita sudah bertobat, ketika kita menerima Dia, saudara, maka kita akan mengerti artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Ketika hanya kedagingan, saudara, menyembah satu lagu udah keok, saudara. Tapi ketika ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah saudara, mata air itu, air mata kita selama ini, saudara, menjadi mata air yang akan dikatakan di situ, saudara, akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai hidup yang kekal. Satu-satunya kita terus bergaul erat dengan Tuhan. Jangan biarkan rohmu itu padam, saudara. Hari-hari ini hari-hari mengerikan. Kemarin kita bahas di Komsel Wanita. Kalau kita merasa nyaman, justru harus waspada. Kalau kita merasa nyaman dengan hidup ini, justru kita waspada, saudara. Hati-hati dengan roh kita yang sudah mulai padam tapi kita tidak sadar. Bagaimana perempuan Samaria di sini, saudara, yang sangat luar biasa ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dia pergi. Saya melihat di sini ya, 2 kali ayat 29. Kalau kita lihat, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Saudara, di ayat 39 dia katakan lagi, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Sepertinya, saudara, Tuhan di situ membongkar aibnya. Tapi 2 kali itu dia katakan di situ. Katanya kalau ada sampai 2 kali pengulangan, berarti itu sangat penting. Jadi 2 kali dia 2 kali dikatakan itu di situ. Dibongkar, saudara. Makanya kalau apapun Roh Kudus bicara kepada kita, mungkin seseorang memberitahukan kepada kita, "Iu seperti ini." Yes, terima kasih Tuhan. Ini akan membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Ini akan membuat saya maju terus untuk melayani Tuhan. Kita lihat di sini, saudara, begitu luar biasanya, ya, Tuhan begitu luar biasanya memakai perempuan Samaria itu. Banyak sekali orang yang dia menangkan. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya dari seorang perempuan Samaria, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita, saudara. Coba kita introspeksi diri kita. Coba kita flashback ke belakang, siapa kita? Siapa kita dulunya, saudara? Kita yang tidak ada apa-apanya. Kita ini sampah. Tapi Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa, saudara. Diangkatnya menjadi anaknya yang luar biasa. Dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, apakah diri kita sudah menjadi mata air yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal? Kita harus membangun hubungan dengan sumber itu sendiri, yaitu Yesus itu, saudara. Dengan apa? Harus membangun hubungan, baca firman, saudara. Karena itulah, makanya saya katakan, Dia adalah roh. Kita nggak bisa menyembah Dia, saudara, kalau bukan dalam roh. Dia kan roh adanya. Makanya pada sore hari ini, saudara, mari kita cek hati kita pada sore hari ini. Saya lihat di ayat 40 sampai 42, penuaian jiwa besar-besaran, saudara, dari seorang perempuan Samaria. Kadang kita berpikir, ini siapa saya? Kalau saya melihat, kenapa dia datang siang-siang bolong untuk menimba air? Itu panas, saudara. Karena apa? Siang-siang itu tidak banyak orang.
Dia rindu siang itu dia mengambil air. Tapi apa yang terjadi, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Seberapa di antara kita yang rindu menerima air hidup itu, saudara? Kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan. Jika mulai padam, mari semangat terus, semangat terus. Banyak cara iblis untuk menjatuhkan kita, saudara. Banyak cara iblis untuk menggocok kita. Tapi pada sore hari ini mari kita bangkit. Ada Tuhan. Perempuan Samaria, siang-siang dia datang, tapi Tuhan datang pada saat itu juga. Waktu Nikodemus datang di malam hari, kenapa? Karena dia seorang pemimpin. Nah, itu lain lagi. Dia tidak mau. Masa saya datang siang-siang nanti dilihat orang. Nah, ini terbalik. Dia datang siang-siang bolong. Siapa yang nimba air siang-siang bolong? Berarti memang karena supaya tidak dilihat orang. Tapi di situ Tuhan butuh kerendahan hati, saudara. Dia datang, tapi Tuhan datang siang itu. Dan ketika dia datang, saudara, murid-muridnya pergi membeli makanan. Dan di situ dia bertemu, saudara, dengan perempuan Samaria. Yang notabene perempuan Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Di dalam Yesus semua benteng itu, saudara. Saya melihat sekarang ini suku-suku dari Sabang sampai Merauke. Sangat luar biasa jemaat Tuhan. Waduh, saya melihat mereka yang menyampaikan Injil itu lebih berapi-api, saudara. Kenapa? Mereka yang tadinya tidak mungkin ada di pikiran mereka, mereka terpanggil, saudara. Jangan sampai kita yang dari perut ini, ya, kita dari perut, mungkin kita cucu pendeta, anak pendeta, bisa, saudara. Ya, jadi kita bersyukur, saudara. Kayak Pak John ini kan, dari mana gitu. Tapi luar biasa, saudara. Terus berapi-api. Biarlah air hidup yang sudah kita terima itu, mata air itu terus membual, saudara. Makanya kita harus terus bersekutu di dalam pribadi kita, bersekutu di dalam doa-doa kita, bersekutu di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam ibadah seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lebih sering kadang sharing itu. Saya bisa sharing dengan orang-orang, saudara. Makanya kalau saya telepon bisa 2-3 jam, ya, karena yang dibahas firman Tuhan. Kemarin sampai sambung lagi, sharing lagi, saudara. Sangat luar biasa. Kenapa? Membual terus dari dalam. Nah, kalau kita udah hidup dalam roh, kalau kita sharing, membual dan membual terus, itu tandanya mata air itu terus, saudara. Terus. Tapi kalau udah ngomongin firman mabok, ngantuk, tidur, hati-hati. Ya, hati-hati, saudara. Hati-hati. Tapi kalau ada konser, ada ini, terus yes. Mari, banyak, saudara, cara Tuhan sebenarnya untuk memanggil kita kalau kita peka. Jam 12 siang dia datang untuk seorang perempuan Samaria. Yang notabene perempuan Samaria tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi, saudara? Perempuan Samaria Tuhan pakai. Tapi awal keterbukaan dia, saudara, saya tidak mempunyai suami. Benar, katanya. Sangat luar biasa, saudara. Mari, buka di hadapan Tuhan apapun. Ya, sampai 2 kali dia katakan, dia menceritakan, katanya. Ingat, saudara, ayat 29 dan 39 saya baca lagi. Ini berulang-ulang, saudara. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Bongkar aib lagi. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Luar biasa, ya. Jadi kalau ada yang menegur kita, saudara, memberitahukan, terima kasih, ya. Bisa jadi gini, ya ampun, gue udah begini. Mari kita buka hati kita, saudara, pada sore hari ini. Apapun itu, Tuhan lebih tahu. Tuhan Maha Pengampun. Dia sangat peduli dengan kita. Dan dia datang untuk kita spesial. Siapapun kita yang ada pada sore hari ini, dia datang bagi kita pada sore hari ini. Datang bagi saya, datang bagi Pak John, untuk Resti, saya sebutkan aja namanya, untuk Ibu Mariati, untuk Pak Siregar, untuk Ibu Ning, untuk Pak Wid, untuk Gita, untuk Ibu Iis, untuk Ibu Yulia, untuk siapa lagi, untuk Gaby, untuk Maxi, untuk Yobel, untuk Ibu Indah, untuk Jojo,
untuk Bapak Iwai, untuk Yohanes dan Asyar, saudara. Dia peduli. Mari saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan kita mendengarkan firman ini. Mari kita baca ayat 14 bersama-sama, supaya kita terima firman ini. Tuhan, aku rindu ada di dalam sini. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang telah terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Ganti dirinya dengan dirimu, saudara. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepada Ida akan menjadi mata air di dalam diri Ida, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan sampai hidup yang kekal, sampai Tuhan panggil kami. Kami tidak satu orang pun yang mundur Tuhan, tapi akan maju terus. Amen. Karena ada air hidup itu Tuhan. Ada mata air dalam hidup kami. Ada firman di dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan memperbaharui terus komitmen kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, hamba boleh selesai berbicara, tapi firman-Mu Tuhan bagi kami pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu Tuhan, di antara kami tidak ada yang mundur dan tidak ada yang suam, tapi akan maju terus sampai kesudahannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin.